Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Fatmawati Rumbalivar akan membahas kasus dugaan malpraktik yang terjadi di Sumatera Barat. Sekarang kita masuk di latar belakang kasus dugaan malpraktik. Pertama, kasus Nurlen Afriani melibatkan dugaan malpraktik bidan di Saluk Selatan, Sumatera Barat. Kasus ini menyoroti kompleksitas praktik kebidanan, kemudian etika dan hukum, menyoroti krusialnya etika, standar profesi, dan hukum kesehatan dalam setiap praktik kebidanan. Kemudian tujuan analisis, menganalisis kasus secara mendalam, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan merumuskan rekomendasi preventif. Kasus dugaan malpraktik yang menimpa Ibu Nurlen Afriani di Solok Selatan, Sumatera Barat menjadi sorotan utama. Kasus ini menekankan pentingnya etika, standar profesi, dan hukum kesehatan dalam praktik kebidanan. Tujuan kita adalah menganalisis kasus ini, mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi, dan memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Mari kita sama-sama melihat kronologi kejadian ini, mulai dari tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015. Pada tanggal 28 Januari 2015, Ibu Nurlen Afriani mengalami flek dan berobat ke bidan D. Bidan D memberikan obat-obatan tanpa merek yang jelas dan menolak memberikan surat izin istirahat. Pada tanggal 2 sampai 3 Februari, Ibu Nurlen kembali ke bidan D, namun apoteknya tutup. Pada saat bertemu, bidan D meyakinkan Ibu Nurlen Afriani untuk tidak pergi ke dokter dan memberikan obat lain. Pada tanggal 16 Februari, 10 hari ke depannya, Ibu Nurlen kembali meminta obat penahan kandungan. Setelah mengonsumsi obat, Ibu Nurlen mengalami efek samping seperti jantung berdebar, sesak napas, dan sakit pinggang yang tak terkirakan. Setelah berkonsultasi dengan tetangga, ia disarankan berobat ke bidan SS. Pemeriksaan oleh bidan SS menyarankan USG. Hasil USG di Rumah Sakit Solok Selatan menunjukkan tidak adanya janin. Namun, pada tanggal 6 Maret 2015, USG oleh Dr. Haryadi menunjukkan janinnya ada, tetapi sudah meninggal. Akhirnya, Ibu Nurlen melaporkan kasus ini ke Polsek Sungai Pagu. Sekarang kita masuk di jenis pelanggaran. Yang pertama, malpraktik. Kegagalan tentang profesional memberikan pelayanan sesuai standar. Pemberian obat tanpa merek. Obat yang tidak jelas asal-usulnya dan tanpa label yang memadai. Kemudian tanpa pemeriksaan lanjutan. Tidak melakukan evaluasi kondisi pasien secara menyeluruh setelah pemberian obat. Kelalaian. Kegagalan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan mengakibatkan kerugian. Informasi tidak memadai, pasien tidak menerima penjelasan lengkap tentang kondisi atau pengobatan, tidak merujuk pasien, tidak merujuk Nurlen ke dokter atau fasilitas kesehatan yang lebih memadai meskipun ada gejala memburuk. Sekarang mari kita lihat analisis jenis pelanggaran yang mungkin terjadi. Pertama, malpraktik, yaitu kegagalan tentang profesional memberikan pelayanan sesuai standar. Dalam kasus ini, contohnya adalah pemberian obat tanpa merek yang jelas dan tidak adanya pemeriksaan lanjutan. Yang kedua, kelalaian, yaitu kegagalan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Contohnya, tidak memberikan informasi yang memadai dan tidak merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Selanjutnya, kita akan membahas pelanggaran kode etik profesi bidan.
Yang pertama, kerahasiaan pasien. Yang kedua, kompetensi profesional. Dan yang terakhir, informed consent. Sebagai seorang bidan, kita wajib menjaga kerahasiaan pasien. Namun, dalam kasus ini, bidan D diduga membahas kondisi pasien dengan pasien yang lain. Kompetensi juga menjadi sorotan, di mana pemberian obat tanpa merek jelas dan tidak adanya pemeriksaan yang memadai menunjukkan kurangnya kompetensi. Terakhir, informed consent, yaitu kewajiban memberikan informasi lengkap sebelum tindakan medis. Diduga bidan D tidak melakukannya dengan benar. Sekarang kita bahas tentang pelanggaran hukum kesehatan. Dari segi hukum, terdapat beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi. Yang pertama, Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang standar pelayanan kesehatan dan perlindungan pasien. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes mengatur tentang praktik kebidanan, standar pelayanan, penggunaan obat, dan kewenangan bidan. Selain itu, KUHP juga dapat diterapkan jika terbukti adanya kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Lalu, tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang bidan? Yang pertama, pemeriksaan yang komprehensif, pemberian informasi yang jelas, rujukan yang tepat, dokumentasi yang akurat, dan kepatuhan pada standar profesi. Ini adalah hal-hal yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktik. Pemeriksaan komprehensif melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan penunjang yang sesuai. Yang kedua, informasi jelas, memberikan penjelasan kondisi, rencana tindakan, risiko, dan alternatif. Yang ketiga, rujukan tepat, merujuk pasien ke dokter atau vaskes lebih tinggi untuk kondisi di luar kompetensi. Yang keempat, dokumentasi akurat, mencatat semua tindakan, observasi, dan komunikasi dengan pasien. Yang kelima, kepatuhan standar, yaitu selalu mengikuti standar profesi dan prosedur operasional baku. Mari kita pahami tentang konsep etika dan hukum kesehatan. Dalam etika terdapat prinsip beneficence, berbuat baik, non-maleficence, tidak merugikan, autonomi, menghormati hak pasien, dan justice, yaitu keadilan. Dalam hukum kesehatan terdapat hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan dan standar pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi. Sebagai kesimpulan, kepatuhan terhadap standar profesi, etika, dan hukum kesehatan sangatlah penting. Pelanggaran dapat berakibat konsekuensi hukum dan kerugian bagi pasien. Peningkatan kompetensi, komunikasi efektif, dan dokumentasi yang akurat adalah kunci pencegahan terjadinya kasus serupa di masa depan. Terima kasih.